Kalian belum paham simbol-simbol ini? Wah, bahaya sekali teman-teman. Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Teman-teman, kembali lagi di channel Radar Edukasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenal berbagai macam simbol-simbol yang terdapat pada bahan-bahan kimia. Nah, kenapa teman-teman harus tahu apa arti dari simbol-simbol yang ada pada bahan kimia? Seperti yang kita tahu, setiap bahan kimia memiliki bahayanya masing-masing. Nah, melalui simbol-simbol tersebut, kita bisa tahu apa saja potensi-potensi bahaya yang bisa ditimbulkan dari bahan kimia tersebut. Nah, untuk simbol-simbol terkait bahaya pada bahan kimia sudah diatur oleh berbagai badan yang ada di dunia. Nah, yang akan kita bahas kali ini salah satunya adalah simbol-simbol yang diatur oleh GHS atau Globally Harmonized System, di mana simbol-simbol ini dipakai di kebanyakan di negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Nah, apa saja simbol-simbol yang diatur oleh badan ini? Mari kita bahas satu persatu ya teman-teman. Nah, simbol yang pertama adalah simbol bahan mudah meledak atau eksplosif, di mana lambang ini ditandai dengan gambar seperti benda yang mengalami ledakan, di mana bahan-bahan yang termasuk dalam golongan bahan mudah meledak ini adalah amonium nitrat, trinitrotoluena atau disebut TNT, kemudian gas-gas seperti gas metana, gas propana, dan semacamnya. Nah, dengan kita memahami dan mengerti arti dari simbol ini, tentunya kita nantinya akan bisa mencegah atau mengatasi apabila kita menemui benda ini di laboratorium misalnya. Kita bisa mengetahui cara-cara untuk mencegah dan mengatasi akan terjadinya ledakan. Nah, simbol selanjutnya adalah simbol mudah terbakar. Mudah terbakar dilambangkan dengan adanya gambar api yang menyala. Zat-zat yang mudah terbakar diantaranya adalah jenis-jenis alkohol, benzena, golongan ether, dan sebagainya. Nah, dengan kita mengetahui simbol mudah terbakar ini, maka kita tahu bahwa bahan-bahan yang mudah terbakar jangan kita dekatkan dengan api dan tempat yang bersuhu tinggi. Simbol yang selanjutnya adalah simbol zat pengoksidasi. Nah, simbol ini ditandai dengan gambar lingkaran yang disertai dengan api. Nah, bahaya dari zat pengoksidasi ini adalah tidak menimbulkan kebakaran secara langsung, namun dapat memicu terjadinya kebakaran apabila bereaksi dengan zat-zat organik. Contoh dari zat pengoksidasi ini adalah kalium dikromat, dan contoh lainnya adalah hidrogen peroksida. Kemudian simbol selanjutnya adalah zat korosif, yaitu ditandai dengan gambar cairan yang menetes di logam dan di tangan. Nah, cairan ini dapat menimbulkan korosi apabila mengenai benda logam ataupun sangat berbahaya apabila mengenai bagian tubuh. Nah, untuk contohnya adalah asam sulfat, kemudian asam klorida atau HCl. Untuk simbol yang selanjutnya adalah simbol bahan beracun. Simbol ini ditandai dengan gambar tengkorak dan tulang yang menyilang. Bahan-bahan yang memiliki simbol ini sangat berbahaya apabila mengenai bagian tubuh ataupun tertelan oleh makhluk hidup seperti hewan maupun manusia. Zat-zat yang memiliki sifat beracun ini contohnya adalah yang biasa kita temui yaitu air raksa atau merkuri, kemudian zat golongan dari arsen dan oksidanya. Kemudian simbol selanjutnya adalah simbol zat penyebab iritasi. Simbol ini dilambangkan dengan yang pertama adalah tanda seru, kemudian pada badan lain yang mengatur adalah disimbolkan dengan tanda X. Nah, bahaya yang dapat ditimbulkan dari bahan-bahan yang memiliki simbol iritasi ini diantaranya adalah dapat menyebabkan luka seperti luka bakar pada kulit dan sangat berbahaya apabila mengenai mata. Maka jangan sekali-sekali kalian memegang atau menyentuh
bahan yang memiliki simbol ini tanpa sarung tangan ya. Nah, simbol selanjutnya adalah peringatan bahaya kesehatan. Nah, bagi zat-zat yang memiliki simbol ini itu berpotensi menyebabkan penyakit jangka panjang seperti kanker pada manusia. Contoh zat-zat yang memiliki simbol ini adalah karbon tetraklorida, kemudian contoh lainnya adalah chloroform atau CHCl3. Nah, apabila kita ingin berkontak dengan zat-zat yang memiliki simbol ini, kita pastikan harus menggunakan masker dengan spesifikasi yang khusus ya teman-teman. Simbol selanjutnya adalah simbol zat radioaktif. Nah, seperti yang kita tahu, zat-zat yang memiliki sifat radioaktif sangat berbahaya bagi makhluk hidup, di mana pancaran radioaktifnya dapat menimbulkan kerusakan pada jaringan kulit maupun jaringan DNA yang lain pada tubuh manusia maupun hewan. Oke teman-teman, dengan kita mengerti arti dari simbol-simbol ataupun makna dari simbol-simbol tentang peringatan bahaya pada bahan kimia, tentunya kita akan lebih mudah untuk mengerti tentang cara mencegah dan menanggulangi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari bahan-bahan kimia yang ada di sekitar kita. Sekian video yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya teman-teman. Sampai jumpa.